Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur, edisi Kamis 21 Januari 2021. Saya, Oza Ahmad. Sahabat, informasi pertama datang dari Suara Madiun. Ada Amanda. Sejumlah tenaga kesehatan di Kota Madiun terima SMS vaksinasi COVID-19 dari pedulilindungi.id. Pesan singkat atau SMS Blast dari Peduli COVID-19 diterima sejumlah tenaga kesehatan atau nakes di Kota Madiun. Artinya dapat dipastikan mereka merupakan calon penerima vaksin COVID-19. Lebih dari 75% dari total 600 jumlah pegawai dan nakes di RSUD Kota Madiun menerima SMS Blast tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes PPKB Kota Madiun, Dr. Denny Uryani mengatakan, penerima SMS Blast wajib melakukan registrasi ulang melalui laman yang tersedia dalam pesan singkat. Selanjutnya, calon penerima akan mendapatkan elektronik tiket atau e-tiket sebagai bukti calon penerima vaksin. E-tiket tersebut yang akan ditunjukkan di meja 1 pendaftaran di lokasi vaksinasi. Selanjutnya, petugas melakukan verifikasi. Kendati begitu, Dr. Denny tidak dapat memastikan siapa dan berapa yang mendapat SMS Blast tersebut, karena hal tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Dirinya memperkirakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Madiun berlangsung Februari mendatang. Amanda, Suara Madiun. Selanjutnya ada Mega Kristi, RGRFM Tulungagung. Pemkab gelar rakor percepatan penanganan COVID-19 di Tulungagung. Bertempat di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Kabupaten Tulungagung, telah diadakan rapat koordinasi percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Tulungagung. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 60 orang, terdiri dari Forkopimda Kabupaten Tulungagung, Ketua DPRD, Kepala Dinas, Badan, Bagian, dan Camat se-Kabupaten Tulungagung, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan PHRI. Dalam sambutannya, Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Biro MM menyampaikan bahwa mencermati perkembangan pandemi COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini, di mana beberapa negara di dunia telah melakukan pembatasan mobilitas masyarakat dan dengan adanya varian baru virus COVID-19, diperlukan langkah-langkah pengendalian pandemi COVID-19. Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 01 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 di Jawa Timur, yaitu untuk pekerja 75% WFH, pendidikan online, tempat ibadah 50% dari kapasitas, perdagangan semua toko buka dibatasi sampai jam 7 malam. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kabupaten Kota, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten dan Kota Malang, serta Kota Batu, Kabupaten Blitar, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten dan Kota Madiun. Untuk daerah yang tidak masuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM fleksibel, tergantung daerahnya, dan Kabupaten Tulungagung masih menerapkan jam malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Samega Kristi 90,1 RGRFM Tulungagung. Selanjutnya ada Kevin Chandra dari Suara Gresik. Dinas Kesehatan Gresik lakukan vaksinasi serentak secara bertahap. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik terus melakukan proses vaksinasi kepada tenaga kesehatan. Proses vaksinasi dilakukan di beberapa puskesmas dan klinik se-Kabupaten Gresik. Kepala Dinas Kesehatan Gresik, Saifuddin Ghazali mengatakan, Dinas Kesehatan melakukan vaksinasi serentak di 30 puskesmas se-Kabupaten Gresik termasuk di Pulau Bawean. Total sudah ada sebanyak 304 orang telah melakukan vaksinasi. Dengan detail 300 tenaga kesehatan, Kapolres Gresik AKBP Arif Fitrianto bersama Dandim 0417 Gresik, Letkol Infantri Taufik Ismail, dan 2 influencer. Untuk vaksinasi tahapan pertama akan dilakukan mulai bulan Januari hingga April dengan peserta tenaga kesehatan, TNI, dan Polri. Kemudian selanjutnya vaksinasi akan dilakukan kepada masyarakat umum. Penanggung jawab vaksin Puskesmas Alun-Alun Gresik, Dr. Sinta mengatakan ada 14 orang di Puskesmas Alun-Alun Gresik yang mengikuti vaksinasi. Apabila untuk umum, maka vaksinasi bisa dilakukan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis mulai pukul 8 hingga 12 siang. Harapannya untuk vaksinasi COVID-19 bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Presiden kita, Joko Widodo. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Kita beralih ke Kabupaten Blitar, ada Ninda Alivia.
ditunda. Pendistribusian vaksin COVID-19 di Kabupaten Blitar menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rencana vaksinasi COVID-19 Kabupaten Blitar pada tanggal 15 Januari yang lalu dipastikan ditunda karena launching vaksinasi COVID-19 Kabupaten Kota di Jawa Timur hanya diwakili 3 daerah yaitu Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar Krisna Yakti menyampaikan belum mengetahui waktu atau jadwal pendistribusian vaksin COVID dari pemerintah provinsi. Artinya hingga kini masih menunggu informasi lebih lanjut. Krisna menjelaskan untuk teknis pendistribusian nanti rencananya dari provinsi akan dikirimkan ke Dinas Kesehatan, kemudian layanan kesehatan baik puskesmas ataupun rumah sakit mengambil langsung dari Dinas Kesehatan. Ternyata untuk launching tingkat Kapkot itu hanya diwakili oleh 3 daerah, yaitu Kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Nah, untuk Kapkot yang lain itu masih menunggu berita lebih lanjut. Krisna menambahkan ada perubahan jumlah tenaga kesehatan yang akan divaksin dari awalnya 4.644 orang menjadi sekitar 3.000 orang. Perubahan data itu setelah dilakukan evaluasi ternyata ada tenaga kesehatan yang sudah pindah, keluar, dan lain-lain. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Berikutnya ada Diana Koiriah dari Suara Kota Probolinggo. Wali Kota menjawab keluhan masyarakat soal penerapan jam malam. Pemerintah Kota Probolinggo telah mengambil kebijakan yang diharapkan menjadi solusi terbaik bagi masyarakatnya. Wajar jika kebijakan tersebut akan mendapat berbagai respon dan berdampak bagi pihak tertentu. Salah satunya adalah penerapan jam malam bagi pelaku usaha sejak akhir tahun 2020 lalu. Di akun media sosial milik pemerintah Kota Probolinggo, sebagian masyarakat mengeluh tentang adanya pembatasan waktu jam operasional di malam hari. Namun menurut Wali Kota Habib Hadi, corona memang tidak hanya di malam hari, dan kebanyakan kerumunan atau nongkrong terjadi di malam hari. Untuk itulah, pemimpin kota membatasi jam malam hingga pukul 20.00 supaya tidak terjadi kerumunan. Pembatasan tersebut dikarenakan masih cukup tinggi angka bertambahnya penderita COVID-19 di Kota Probolinggo. Guna menekan penyebaran itulah, ia memberlakukan kebijakan tersebut. Pihaknya optimis jika masyarakat patuh dan mengikuti anjuran pemerintah, bisa mengurangi angka bertambahnya pasien terkonfirmasi COVID-19. Diana Hoiria, Suara Kota Probolinggo. Dari Kota Probolinggo beralih ke Ngawi. Antisipasi penyebaran COVID-19, Pasar Hewan Ngawi ditutup sementara. Sebagai upaya melakukan antisipasi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ngawi, Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja DPPTK Kabupaten Ngawi menutup 10 pasar hewan mulai Selasa 19 Januari 2021. Dan Yusuf Rosadi, Kepala DPPTK Ngawi menjelaskan bahwasanya penutupan 10 pasar hewan merupakan hasil evaluasi dari pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sesuai surat edaran Bupati. Dan juga Yusuf menerangkan penambahan kasus konfirmasi COVID-19 terus naik dengan adanya klaster baru. Pasar hewan berpotensi membuat kerumunan dan bisa menjadi sarana penyebaran COVID-19. Adapun pasar hewan yang ditutup mulai 19 Januari 2021 antara lain Pasar Hewan Kendal, Jogorogo, Gentong, Kerten, Ngawi, Pilang, Samben, Kedunggalar, Ngrambi, dan Wali Kukun. Dan lebih lanjut, Yusuf baru akan membuka pasar hewan dengan melihat perkembangan kasus COVID-19 dan evaluasi dari pelaksanaan PPKM di Kabupaten Ngawi. Anjani, LPPL, Suara Ngawi. Sementara itu, dari Sidoarjo, ada Panji Harto menyampaikan pegawai positif COVID-19 pelayanan haji dan umroh di Kementerian Agama Sidoarjo ditutup sementara. Sahabat, kantor pelayanan haji dan umroh di Kemenak Kabupaten Sidoarjo ditutup sementara. Hal ini karena 4 pegawai di lingkup kantor Kemenak Kabupaten Sidoarjo positif COVID-19, yakni 3 pegawai pelayanan haji dan umroh dan 1 pegawai urusan kepegawaian. Muhammad Arwani, Kepala Subbagian Tata Usaha Kemenak Kabupaten Sidoarjo, saat dijumpai Selasa 19 Januari membenarkan hal tersebut. Untuk masyarakat yang ingin mendaftarkan haji bisa, proses di bank tetap proses jalan. Di Bank Berinmas Setoran, biaya penyelenggaraan ibadah haji tetap berjalan. Tinggal nanti untuk pendaftaran di seksi BAU ini nunggu hari Senin. Tetap bisa dilakukan, jadi banknya tetap melayani sampai hari Jumat. Sahabat, mesti kantor pelayanan haji dan umroh ditutup, namun pelayanan bank tetap dibuka. Hal ini untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin melengkapi administrasi.
Tapi untuk pendaftaran haji dan umroh untuk sementara ditiadakan. Demikian laporan Pak Haji Harto, Suara Sidoarjo. Selanjutnya ada Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang. Antisipasi lahar dingin kembali terjadi, Pemkab Lumajang bakal dirikan pos pantau di Curah Kobokan. Tori Kulhak, Bupati Lumajang, berencana mendirikan pos pantau di daerah Curah Kobokan. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi dampak akibat lahar dingin Gunung Semeru yang tidak bisa diprediksi. Hal itu diungkapkannya saat memantau areal Curah Kobokan, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro. Menurut Bupati, dengan terjadinya awan panas guguran atau APG Gunung Semeru sekitar 1 bulan yang lalu, ditambah yang terjadi pada Sabtu kemarin, dirinya khawatir akan semakin menambah endapan material vulkanik. Selain itu, curah hujan yang tidak merata juga menjadi salah satu penyebab lahar dingin tidak bisa diprediksi. Sehingga dengan adanya pos pantau di Curah Kobokan dapat mengantisipasi lahar dingin sejak dini. Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Selanjutnya dari Mahardika FM Kota Blitar, pembangunan gedung AKN Putra Sang Fajar Blitar sudah berjalan 99%. Wali Kota targetkan perkuliahan berlangsung pada Februari 2021 mendatang. Wali Kota Blitar Santoso kembali melakukan monitoring ke lokasi pembangunan gedung baru Akademi Komunitas Negeri AKN Putra Sang Fajar, Jalan Dr. Sutomo 29 Kota Blitar, Selasa 18 Januari 2021. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses pembangunan kampus AKN Putra Sang Fajar berjalan sesuai harapan dan tepat waktu. Santoso Wali Kota Blitar mengaku bersyukur dan bangga target pembangunan kampus AKN Putra Sang Fajar telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, yang mana proses pembangunan kampus AKN Putra Sang Fajar ini sudah berjalan 99%. Sedangkan untuk fasilitas pendukung seperti meja, kursi untuk direktur maupun dosen, serta beberapa kelengkapan penunjang perkuliahan telah terdistribusikan di tiap-tiap ruangan. Santoso menambahkan, pengoperasian gedung AKN Putra Sang Fajar Blitar ini rencananya akan dilangsungkan awal Februari 2021 dan sebagai penguatnya, kampus AKN Putra Sang Fajar akan menggandeng beberapa lembaga pendidikan setingkat SMP maupun SMA SMK sederajat untuk melakukan studi komparasi atau melakukan pengenalan lingkungan kampus AKN Putra Sang Fajar. Ya, ini saya melihat beberapa jauh kesiapan dari mebler baik yang ada di ruang lab. Santoso berharap dengan adanya kampus AKN Putra Sang Fajar ini mampu mendidik generasi 4.0 lebih update dalam ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek di masa yang akan datang. Rifano Kusnadi, Mahardika FM. Selanjutnya ada Rian dari Suara Sampang. Mahasiswa Sampang tuntut Kejaksaan Negeri hukum kebiri pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Belasan aktivis perempuan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Sampang. Mereka menuntut hukuman kebiri bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak, mengingat maraknya kasus asusila yang terjadi di wilayah hukum Sampang seperti kasus pelecehan seksual pada 7 Januari 2020 melibatkan 6 orang pelaku. Korlap Aksi Miatul Qoir mengatakan, Kejaksaan Negeri Sampang harus memberlakukan peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia. Kasih Pidana Umum atau PIDUM Kejaksaan Negeri Sampang Budi Darmawan saat menemui massa menegaskan semua perkara kasus kekerasan seksual yang ditanganinya tetap diproses hukum sesuai aturan dalam menegakkan keadilan. Namun pihaknya mengakui belum bisa memberlakukan penegakan hukum sesuai PP 70 tahun 2020 karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Berikutnya ada Wildan Asrori dari Suara Pasuruan. Pemkab Pasuruan usulkan 2.950 ASN untuk formasi 2021. Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengusulkan 2.950 calon ASN formasi tahun 2021. Bambang Adi Kuncoro, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan kepada Emil Akbar, Tim Liputan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan menjelaskan 2.950 calon ASN yang diusulkan itu terdiri dari 2.806 ASN dari jabatan fungsional tenaga guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, 61 CPNS dan 61 P3K ASN dari jabatan fungsional tenaga kesehatan serta 22 CPNS dari tenaga teknis. Ya, benar. Jadi pemerintah pada saat akan melakukan rekrutmen itu berdasarkan mereka yang pensiun sebagai aparatur sipil negara. Jika tidak ada kebijakan
kebijakan-kebijakan lain yang menyertai ini. Sampai dengan akhir Desember kemarin ada perkembangan di mana kita, pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Pasuruan oleh Kemenpan diminta untuk memperbarui atau merevisi usulan pemerintah kabupaten sebelumnya. Jadi pada saat ini kami, pemerintah Kabupaten Pasuruan, dari 543 tersebut sudah memformasikan di aplikasi yang ada, di aplikasi Kemenpan itu menjadi 2.950 jabatan. Yang paling banyak karena formasi guru. Wildan Asrori, Suara Pasuruan. Informasi terakhir datang dari Kolik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Bupati pisah sambut dengan Kepala Bank Jatim Pamekasan. Bupati Pamekasan Badrut Tamam menggelar pisah sambut dengan Kepala Bank Jatim Cabang Pamekasan Lama dan Baru yang digelar di Peringgitan Dalam Pendopo Ronggo Sukowati pada 19 Januari 2021 dengan berjalan lancar dan hikmat. Pisah sambut tersebut dihadiri oleh Forkopimda dan Sekda Toto Hartono. Bupati Pamekasan Badrut Tamam mengatakan Firman Iswahyudi sebelum menjadi Kepala Cabang di Pamekasan, ia menjadi pimpinan di daerah Surabaya. Kemudian mulai bulan ini akan pindah menjadi pimpinan baru di Kabupaten Gresik dan posisinya kini digantikan oleh Supristiwati sebagai Kepala Cabang baru Bank Jatim Pamekasan. Bupati Badrut menyampaikan, selama kepemimpinan Firman di Cabang Bank Jatim Pamekasan dinilai sangat luar biasa, sebab dapat berkomunikasi dalam atmosfer kekeluargaan, baik dengan pejabat pemerintahan dan masyarakat Pamekasan. Mas Firman ini telah menjadi Kepala Cabang di Surabaya, THR Muhammad, pindah ke Kabupaten Pamekasan dan mulai bulan ini akan menjadi pimpinan cabang baru di Kabupaten Gresik dan digantikan oleh Ibu Kristi. Sampaikan selamat datang Ibu Kristi di Pamekasan, tumpah darah. Mudah-mudahan kerjasama yang luar biasa ini terus kita tingkatkan dan mudah-mudahan kemitraan yang strategis ini bisa terus berjalan dengan baik. Mudah-mudahan Bank Jatim menjadi idola di masyarakat Kabupaten Pamekasan. Bupati Badrut juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu Supristiwati sebagai pimpinan baru Bank Jatim Cabang Pamekasan dengan harapan kedepannya Bank Jatim dapat menjadi lebih baik serta dapat menjadi idola masyarakat Kabupaten Pamekasan. Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Sahabat, demikian informasi Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Uza Ahmad, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Realita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.